Bali menyimpan sejuta pesona. Pesona yang bisa kita temukan di seluruh tanah Bali, termasuk di Bali Utara, Kabupaten Buleleng. Tidak hanya keindahan alam, Buleleng atau Bumi Panji Sakti sangat identik dengan seni dan budayanya. Salah satunya bisa kita temukan di Desa Negesepe. Mendengar kata Desa Negesepe, kita akan dibawa kepada salah satu tempat tumbuhnya lukisan wayang yang ada di Bali. Namun lukisan wayang di Desa Negesepe bukan sembarang lukisan. Lukisan ini digores di atas kaca. Adalah almarhum Jero Dalangdia, sosok yang memunculkan pertama kali teknik melukis di lembaran kaca di Desa Negesepe pada tahun 1927. Jero Dalangdia, seorang dalang wayang kawakan di Bali kala itu, didatangi Wayan Nitya, seorang pecinta wayang. Wayan Nitya memesan sebuah lukisan kaca bertema wayang, sembari memperlihatkan contoh lukisan kaca buatan Jepang dengan objek perempuan Jepang berkimono. Inilah asal mula keberadaan lukisan kaca di Desa Negesepe. Bagaimana wajah dewa, bagaimana wajah tokoh orang cerita Ramayana itu, menemukanlah dia sebuah sket wayang itu di sana. Terus menggali tentang kertas-kertas, langsung diorek-orek sampai berapa kertas dipakai itu terjadilah selesai untuk satu sket pesanan dari temannya Maestro Jero Dalangdia. Sampai sekarang karya itu masih utuh, masih ada di rumah temannya, namanya Bapak Wayan Nitya. Ketut Santosa adalah generasi ketiga, cucu dari mendiang Jero Dalangdia. Santosa belajar dari kakeknya semenjak usia sekolah dasar. Begitu pula keahlian ayahnya serta saudara-saudaranya juga menguasai teknik lukis kaca ini sejak kanak-kanak. Teknik melukis di atas kaca memiliki teknik tertentu. Selain melukis dengan cara terbalik, melukis kaca Negesepe dimulai dengan membuat sketsa di atas kertas, kemudian nyigar atau memindah sketsa ke atas kaca. Dilanjutkan dengan nyawi atau mengarsir bagian-bagian lukisan, memberi warna, dan terakhir menggambar latar. Memang cara teknik untuk melukis kaca itu yang awalnya sekali dia menggoreskan tinta cina dengan pen kalam itu. Setelah ada istilah dia buat sket, langsung dipindahin ke kaca, langsung nyawi. Setelah ada cawianto atau nyigar mangsi itu selesai nyigar mangsi itu baru ke tahap pewarnaan, baru yang berwarna-warni itu. Mulanya, lukisan kaca Negesepe memang bertema wayang dari beragam fragmen dan adegan seperti Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha. Penikmatnya pun hanya kalangan masyarakat desa itu. Lukisan kaca Negesepe sempat menurun pamornya. Lukisan ini justru naik kembali setelah mengusung penampilan tematik yang mengikuti tren situasi ekonomi, sosial, serta politik. Teknik lama tetap dipegang, namun pembebasan tema justru memajukan lukisan kaca Negesepe. Saya bukan di sini untuk melupakan tentang tradisi atau saya terima dari Pelling Set yang Maestro Dalangdia. Saya
punya sebuah pikiran atau punya ide-ide. Andai kata terus-menerus untuk menekuni tentang lukis kaca ini dengan media datar dan tema-tema ke ini aja, semakin banyak generasi yang bisa, pembelinya hanya lokal-lokal aja. Mungkin agak sempit untuk pemasarannya itu. Makanya di sini saya baru bukan merubah, menambahkan tema-tema motif karikatur dan media-media yang paling unik itu. Tema-tema lukisan dinamis ini juga sebagai upaya agar lukisan kaca Negesepe ini tetap bertahan sampai kapanpun, termasuk mewariskan kepada generasi penerus. Di hari ini, pelukis kaca itu sudah semakin sedikit. Tantangan pelestarian seni lukis kaca Negesepe ini tentunya adalah niat terutama. Kalau niat kita sudah bulat untuk meneruskan, pasti lukisan kaca Negesepe ini pasti tetap ada. Tapi kalau misalnya kita sudah mengabaikan dan tergerus oleh zaman dan tidak ingin melanjutkan lukisan kaca ini, ya kemungkinan besar lukisan kaca ini bisa punah nantinya. Lukisan kaca ini bukan suatu kebetulan. Akhirnya mampu dikenal dan menghidupkan denyut perekonomian warga Negesepe yang jauh dari gemerlap perkotaan. Betapa kemunculan lukisan kaca oleh Jero Dalang Diah membawa perubahan ekonomi dan cara pandang mengenai seni. Berkat lukisan kaca, Desa Negesepe tidak saja dikunjungi penikmat seni, tetapi juga wisatawan. Tahun 2020, lukisan wayang kaca Negesepe diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah diberikan penghargaan atau sertifikat sebuah warisan budaya tak benda. Inilah kagetnya saya sebagai seniman lukis kaca, tapi karena sudah diakui adanya lukis kaca di Nagasepaha ini, khususnya umumnya di Singaraja, kebanggaan saya sendiri. Penghayatan goresan lukisan kaca Negesepe tidak saja dipandang sebagai karya seni, namun juga spiritual. Jiwa dan raga warisan lukisan kaca tak lekang oleh zaman. Bagi pelakunya, lukisan kaca merupakan berkesenian yang dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dan didasari yatnya atau persembahan suci kepada Tuhan.